Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, saya doakan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para sahabat-sahabatku yang sakit, saya doakan semoga segera sembuh. Bagi yang sedang sedih, saya doakan semoga segera berbahagia. Bagi yang susah, semoga bisa terselesaikan semua masalahnya. Bagi yang punya utang, semoga bisa segera dilunasi utang-utangnya. Bagi yang sempit rezekinya, semoga Gusti Allah memberikan kelancaran rezekinya. Semoga diberikan kekayaan dan kelimpahan rezeki oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, para sahabat-sahabatku semua, senantiasa diberikan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sahabat-sahabatku, terima kasih banyak para sedulur-sedulurku telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat-sahabatku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada seorang waliullah, orang yang sangat alim, orang yang sangat dihormati oleh kalangan Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau merupakan tokoh yang sangat dihormati oleh berbagai macam lintas aliran, karena beliau adalah orang yang sangat soleh, orang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi tentang kajian agama Islam, karena sejak kecil beliau senantiasa memperdalam tentang agama Islam. Sejak kecil beliau pernah mesantren di daerah Kerep Benda, kemudian pernah juga mesantren di daerah Indramayu, kemudian di Purwokerto, kemudian di Tegal. Belum lagi beliau juga pernah menuntut ilmu, belajar dari banyak tokoh-tokoh dan ulama besar di Nusantara hingga sampai ke daerah Mekah dan Madinah. Jadi keilmuan dari beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah orang yang sangat soleh, orang yang sangat mencintai negeri Indonesia tercinta ini. Bahkan setiap malam Habib Lutfi bin Yahya itu senantiasa bertawasul hadoroh sekitar 3.500 waliullah di Nusantara. Tujuannya itu adalah agar mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia NKRI. Demi keutuhan NKRI, demi kecintaannya kepada negeri ini yaitu Indonesia, maka Habib Lutfi bin Yahya setiap malam itu bertawasul, berhadoroh, nalap barokah kepada para waliullah yang sudah wafat sebanyak 3.500-an waliullah di Nusantara ini. Subhanallah, setiap malam kita bayangkan beliau berhadoroh sampai 3.500-an. Ini cukup luar biasa. Beliau mendoakan agar Indonesia tercinta ini tentram, adem, ayem, gemah, ripah, loh, jinawi, kemudian keutuhan negara Republik Indonesia tetap terjaga. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecintaan beliau itu sangat luar biasa terhadap Nusantara ini. Subhanallah. Ini adalah public figure dari seorang Habib Lutfi bin Yahya. Konon beliau ini memiliki banyak sekali karomah, artinya diberikan anugerah dan kelebihan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu adalah konon beliau itu bisa menjinakkan binatang buas atau bisa menjinakkan harimau hutan yang sangat besar. Jadi dikisahkan pada suatu hari ketika Habib Lutfi bin Yahya itu masih remaja, masih kecil, itu beliau itu gemar sekali bertawasul, gemar sekali berziarah, gemar sekali berhadoroh. Pada suatu hari ketika beliau sedang menuntut ilmu di sebuah pesantren, yang pada saat itu posisi pesantrennya itu berada di tengah hutan. Jadi ketika sudah tiba saat gelap, itu para santri itu dilarang keluar dari pesantren tersebut karena demi keamanan para santri tersebut, karena kan posisinya berada di tengah hutan belantara. Namun pada saat itu ada sebuah pegunungan di mana di atas gunung tersebut itu ada makam waliullah. Pada suatu hari Habib Lutfi bin Yahya mengutarakan niatnya kepada gurunya, yaitu ingin berziarah atau ingin soan atau ziarah kubur kepada makam waliullah yang berada di atas bukit atau di atas gunung tersebut. Namun hal ini itu dilarang oleh gurunya karena mengingat daerah tersebut itu rawan sekali karena masih banyak berkeliaran binatang-binatang buas seperti harimau hutan yang sangat besar, kemudian juga ada binatang buas yang lainnya yang memang
demi keselamatan para santrinya, maka sang guru ini melarang. Namun Habib Lutfi bin Yahya ini benar-benar ingin bertawasul, benar-benar ingin berziarah ke makam waliullah tersebut. Akhirnya beliau menjalankan niatnya, yaitu ingin berziarah ke makam waliullah yang berada di atas gunung tersebut. Pada saat itu posisinya malam dan kemudian beliau ini berangkat sendirian. Pada saat itu warga sekitar sekalipun itu tidak ada yang berani jika sendirian, apalagi malam-malam sampai naik puncak gunung tersebut, karena di sana itu masih banyak berlalu lalang harimau-harimau hutan yang memang bisa membahayakan manusia pada saat itu. Namun tekad dari Habib Lutfi bin Yahya telah bulat, yaitu ingin berziarah ke makam waliullah yang berada di atas gunung tersebut. Akhirnya beliau menjalankan niatnya tersebut. Kemudian Habib Lutfi bin Yahya sendirian, dengan posisi beliau yang masih sangat muda dan remaja ini, beliau sendirian itu menaiki gunung untuk berziarah ke makam waliullah ini. Dan betul saja yang dikhawatirkan oleh gurunya dan oleh masyarakat sekitar. Ketika beliau hendak berziarah, beliau bertemulah dengan seekor macan yang sangat besar, seekor harimau hutan yang sangat besar. Namun keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja harimau hutan yang besar tersebut itu mendadak menjadi jinak di depan Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan harimau yang besar itu bisa mendadak menjadi seperti seekor kucing yang akhirnya menghampiri Habib Lutfi bin Yahya, kemudian konon dielus-elus atau mungkin seperti majikan dan hewan peliharaannya yang sangat jinak sekali. Bahkan konon dikisahkan sampai seperti bersalaman dengan harimau tersebut. Kemudian sepulang dari berziarah ke makam waliullah itu, kemudian Habib Lutfi bin Yahya turun ke bawah, dan di sana itu disambut oleh banyak penduduk yang mengkhawatirkan Habib Lutfi bin Yahya takut kenapa-napa. Begitu melihat Habib Lutfi bin Yahya turun dalam keadaan sehat walafiat, maka mereka semua, para penduduk dan para warga desa yang berada di sekitar gunung tersebut itu merasa sangat heran dan sangat takjub. Bahkan konon ada banyak masyarakat yang meminta baju dari Habib Lutfi bin Yahya dan mereka mensobek-sobeknya untuk dijadikan tabaruk atau dijadikan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sebuah kisah yang memang sangat luar biasa, di mana seorang waliullah itu bertemu dengan harimau hutan yang liar, tetapi sang harimau ini itu mendadak menjadi jinak. Rupanya aura dari Habib Lutfi bin Yahya ini mampu menjinakkan hewan yang buas tersebut. Kemudian tidak cukup sampai di situ, karomah dari Habib Lutfi bin Yahya ini ternyata mampu menjinakkan hewan atau binatang-binatang yang lainnya. Jadi kisah ini itu dikisahkan oleh Bapak Abidin. Jadi pada suatu hari itu Habib Lutfi bin Yahya hendak mengadakan acara Maulud Nabi, memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu hendak menyembelih hewan berupa kambing. Beliau berkata kepada Mbah Jufri yang pada saat itu merupakan teman seperguruan dari Habib Lutfi bin Yahya pada saat mesantren dulu. Mbah Jufri dimintai tolong untuk menyiapkan seekor kambing yang nanti akan disembelih. Kemudian Mbah Jufri mengambil kambing yang nanti akan dipersiapkan untuk disembelih, dan kambing itu diikat di sebuah pohon atau pohon jaran ya. Diikat di sebuah pohon jaran. Namun tiba-tiba saja kambing tersebut itu mengamuk, sehingga kambing tersebut itu tiba-tiba saja pergi berlari dari tempat tersebut. Orang-orang pada kebingungan ingin mengambil kambing tersebut, namun kambing itu sudah berlari begitu kencang. Melihat hal tersebut, sang waliullah Habib Lutfi bin Yahya hanya tersenyum dan beliau berkata, "Wedus nganggo ngormati Kanjeng Nabi Muhammad kok melayu?" Jadi itu dalam bahasa Jawa yang artinya adalah kambing yang digunakan untuk menghormati baginda Rasulullah Muhammad SAW kok lari gitu loh. Setelah berkata begitu, tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Kambing yang tadinya itu pergi lari, tiba-tiba saja itu balik lagi, seperti jinak, seperti ada sebuah kekuatan atau aura yang membawa kambing tersebut itu yang tadinya liar kabur itu dia balik lagi dengan pelan. Kemudian di depan Habib Lutfi bin Yahya, kambing itu menggeletakkan diri gitu, seperti pasrah, seperti
akhirnya menyerahkan diri di depan Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian Habib Lutfi bin Yahya sendiri yang akhirnya menyembelih kambing tersebut. Subhanallah, ini adalah sebuah karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah di mana para waliullah yang bisa menjinakkan hewan-hewan atau binatang itu juga pernah ada, yaitu karomah yang dimiliki oleh Habib Umar bin Hafiz. Jadi pada saat itu Habib Umar bin Hafiz itu sedang mengadakan safari dakwah ke daerah Afrika. Pada saat itu harus melintasi sebuah hutan yang memang banyak singa Afrika. Ketika melewati sebuah pos jaga, maka di pos jaga tersebut itu sudah dilarang bahwa sebaiknya jangan meneruskan safari dakwahnya ke daerah situ, karena di situ ada singa Afrika yang masih buas oleh penjaga hutan tersebut. Namun rombongan dari Habib Umar bin Hafiz itu bersikeras tetap melanjutkan safari dakwahnya. Kemudian mereka membacakan Maulid Nabi, melanjutkan kembali safari dakwahnya. Pada saat itu sudah diperingatkan oleh penjaga hutan bahwa nanti akan ada singa yang buas. Namun mereka berkata lillahi ta'ala, karena hanya berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar saja begitu rombongan dari Habib Umar bin Hafiz ini sedang melintasi daerah hutan Afrika tersebut, tiba-tiba saja muncul seekor singa yang sangat besar, tiba-tiba saja mengitari mobil rombongan tersebut. Semua orang yang berada di mobil itu merasa ketakutan. Namun Habib Umar bin Hafiz tidak sedikit pun menunjukkan perasaan takut. Kemudian singa Afrika yang luar biasa itu, yang sangat besar itu, tiba-tiba saja mendekati posisi tempat duduk Habib Umar bin Hafiz, yaitu Habib Umar bin Hafiz ini, beliau ini duduknya di posisi depan, di depan dekat supir. Kemudian setelah mendekati Habib Umar bin Hafiz, singa Afrika yang besar itu kemudian mengangkat kedua kakinya. Jadi mengangkat kedua kakinya seolah-olah ingin mendekati Habib Umar. Kemudian betapa kagetnya para rombongan Habib Umar ketika melihat singa yang datang dan kemudian mengangkat kakinya mendekati jendela Habib Umar bin Hafiz. Namun Habib Umar bin Hafiz bukan malah takut, malahan membuka jendela mobil tersebut, membuka jendela kaca mobilnya. Kemudian beliau berkata kepada singa Afrika tersebut bahwa, wahai singa Afrika, kami adalah utusan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ucapan dari Habib Umar bin Hafiz ini, singa Afrika yang begitu buas ini mendadak menjadi jinak. Bahkan seperti berkomunikasi dengan Habib Umar bin Hafiz ini. Kemudian Habib Umar bin Hafiz membawa makanan, pada saat itu pisang. Itu diberikanlah pisang itu kepada sang singa. Singa itu hewan yang memakan daging atau karnivora, tetapi pada saat itu mendadak mau makan pisang. Subhanallah, ini adalah sebuah karomah yang sangat luar biasa. Seorang waliullah yang mampu menundukkan singa Afrika. Hewan-hewan atau binatang buas sekalipun itu akan menjadi jinak di depan para waliullah, karena waliullah itu mendapatkan ridho dan perlindungan langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada lagi kisah di mana waliullah yang bisa menjinakkan hewan buas itu sangat banyak sekali. Itu salah satunya itu adalah Robiah Al-Adawiyah, salah satu tokoh sufi perempuan, salah satu waliullah perempuan yang bernama Robiah Al-Adawiyah ini juga sama. Beliau ini juga bisa membuat jinak binatang buas seperti singa, harimau dan sebagainya. Itu di depan Robiah Al-Adawiyah itu seperti kucing, bahkan bermain-main seperti biasa. Subhanallah, ini adalah hal yang di luar akal sehat dan logika, namun benar-benar nyata. Para sahabat-sahabatku, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini itu adalah seluruh makhluk yang ada di muka bumi, apapun itu, adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu pohon, entah itu binatang, entah itu tumbuh-tumbuhan, entah itu manusia, entah itu bangsa jin, entah itu bangsa gaib, entah itu apapun yang berada di alam semesta ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada seorang waliullah yang
beliau ini selalu istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan wajib dan sunnahnya, sehingga Allah mencintai waliullah ini, sehingga Allah memberikan karomahnya kepada waliullah, sehingga seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya, entah itu binatang berbisa, entah itu hewan binatang buas, itu akan tunduk, akan taat kepada waliullah ini, tentunya karena perkenan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak kun fayakun, maka niscaya pasti akan terjadi. Sesulit apapun itu, seimpossible apapun itu, setidak mungkin apapun itu, jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak kun fayakun, maka niscaya pasti akan terjadi. Para sahabat-sahabatku, sesungguhnya para waliullah itu adalah sebagai paku bumi di Nusantara ini. Maksud dari paku bumi itu adalah sebagai pelindung atau sebagai pelindung alam semesta. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala itu akan menahan azabnya ketika masih banyak para waliullah, para ulama-ulama soleh yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan keberkahan kepada alam semesta Nusantara tercinta ini. Ketika masih banyak para waliullah itu yang berdoa, bermunajat kepada Allah, maka bala yang akan Allah turunkan ke muka bumi itu ditahan, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengijabah doa-doa para waliullah tersebut. Namun jika sudah semakin sedikit para waliullah yang hidup di Nusantara ini, maka bisa jadi bala yang tadinya ditahan oleh Gusti Allah itu nanti akan diturunkan. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu para sahabat-sahabatku, kita harus menghormati para ulama-ulama soleh dan para waliullah, karena dengan keberadaan mereka lah sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menunda azabnya ke muka bumi. Dengan keberadaan mereka lah sehingga alam semesta ini masih bersahabat. Dengan keberadaan mereka lah, dengan doa-doa mereka lah, sehingga bencana-bencana itu tidak datang ke muka bumi ini. Subhanallah. Maka kita harus menghormati para waliullah dan ulama-ulama besar yang ada di Nusantara ini. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.